Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Dan untuk wargi Bandung yang belum nonton video sebelumnya, boleh untuk langsung nonton saja ke YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasa, saya Fahrian Rasha Latisya hari ini sudah bersama narasumber luar biasa, dan hari ini kita akan bincang-bincang nih mengenai apa aja sih kegiatan-kegiatan dan mungkin juga ada pameran dari komunitas pensil dan kertas Kota Bandung. Langsung saja kita sapa nih kakak-kakaknya. Halo, selamat siang Kak. Halo. Halo, gimana kabarnya, baik Kak? Alhamdulillah, sehat ini. Alhamdulillah. Boleh mungkin langsung saja perkenalan diri dari kakaknya. Mungkin boleh disapa juga wargi Bandungnya. Silahkan, boleh dari Kak Apuk terlebih dahulu. Halo, Sampurasun. Nama saya Taufik Apuk, biasa dipanggil Apuk. Saya di sini di Pensil Kertas sebagai foundernya komunitas Pensil Kertas. Oke, halo Kak Apuk. Di sini ada kakak siapa nih? Halo wargi Bandung, perkenalkan nama saya Kuntara. Saya sebagai kreatif leadnya di komunitas Pensil Kertas. Oke, halo Kak Kuntara. Jadi wargi Bandung, di sini kita sudah bersama Kak Apuk sebagai co-foundernya dan juga Kak Kuntara sebagai kreatif leadnya. Yep. Nah, langsung aja kita tanya-tanya, mungkin wargi Bandung juga udah penasaran nih sebenarnya gimana sih komunitas pensil dan kertas ini apa, dan mungkin boleh di-share juga profil singkatnya seperti apa Kak? Silakan. Komunitas Pensil Kertas itu adalah komunitas yang bergerak di bidang seni dan kreativitas, yang pada dasarnya dulu dibentuknya pensil kertas itu berawal dari sekumpulan anak-anak yang mempunyai hobi yang sama. Awalnya dari situ. Iya. Nah, dikarenakan memang pada saat itu saya melihat potensi dari anak-anak yang memang sangat besar. Sayang kalau misalkan tidak diwadahi. Betul. Maka pada saat itu di tanggal 13 Februari 2009 pensil kertas dibentuk. Oh, luar biasa, berarti udah cukup lama ya Kak? 2009. Kehitung tersepuh sih seharusnya. Udah lumayan dari 2009 loh. Kehitung komunitas yang udah lumayan berumur. Luar biasa. Oke, kalau untuk visi misi nih atau tujuan utama dari komunitas pensil kertas nih apa aja sih Kak? Kalau tujuan dibentuknya komunitas pensil kertas ini pada dasarnya sebuah wadah yang menampung bakat, menampung, mengelola dan menyalurkan ide dari anak-anak di Bandung pada saat itu. Jadi kan tadi balik lagi kepada tujuannya, karena melihat tadi potensi yang sangat besar di anak-anak sekitar pada saat itu tongkrongan. Sangat sayang kalau misalkan yang tidak diwadahi, maka kita tampung aja dulu. Setelah tampung kita kelola, setelah kelola kita salurkan. Tujuannya seperti itu. Adapun dalam perjalanan pada saat itu, dalam visi misinya adalah ingin menjadikan Bandung itu sebagai kota desain. Pada saat itu di tahun 2009, dan 2009. dalam perjalanannya ya alhamdulillah sih misi itu tuh sudah diakui oleh UNESCO di tahun 2015 sebagai Bandung kota desain. Oke. Tuh. Nah, makna dari Bandung Kota Desain sendiri itu seperti apa sih Kak? Maknanya sebetulnya ya Bandung tuh kan pada dasarnya banyak anak-anak yang kreatif. Betul, setuju. Yang pertama, yang kedua didukung dengan tempat yang sangat strategis dan sejuk, dan itu yang menimbulkan anak-anak Bandung tuh sangat mudah untuk berpikir kreatif. Iya. Seperti itu sebetulnya. Oke, jadi lingkungan dan environment-nya juga sangat mendukung ya untuk wargi Bandung ini bisa berpikir lebih kreatif. Oke, nah kalau dari tahun 2009 terus kita tahun ini sudah menginjak 16 tahun ya. 16 tahun nih. Kurang lebih anggota komunitasnya udah berapa sih Kak? Nah, kalau anggota sih sebetulnya kalau secara administrasi udah sampai ribuan. Wah, luar biasa ya. Administrasi ya? Iya. Karena administrasi kan bisa dihitungnya dari pendaftaran, dari medsos dan sebagainya. Partisipasi semuanya. Partisipasi. Cuman kalau memang yang aktifnya sih nggak sampai sana. Oke. Nah, kalau mau jadi pengurus nih atau misalnya anggota aktif gitu, ada syarat-syarat tertentunya nggak Kak? Syaratnya sebetulnya kalau ingin gabung dengan kita sih sebetulnya ada keinginan untuk mau belajar. Oke. Yang pertama, karena pada prinsipnya kita tuh
kadang ada banyak yang ingin gabung tuh karena aku minder pengen gabung tapi nggak bisa gambar. Nah, Iya. sebetulnya jangan khawatir, kita tuh sebetulnya ada prinsip 1% skill, 99 keinginan. Percuma kita punya skill bagus kalau nggak ada keinginan, Betul. akan stuck tuh karyanya tuh di situ. Beda dengan ada keinginan yang gede, meskipun dia nggak punya skill nih. Iya. Nah, dia perkembangan karyanya tuh bakal lebih cepat dibandingkan yang udah punya karya. Betul. Yang bisa udah punya gambar tapi lebih berat sama budi, jadi bakal kesusul nantinya gitu. Jadi banyak juga sebenarnya teman-teman di komunitas pensil dan kertas ini yang mungkin awalnya masih pemula sekali, Yes. terus setelah ikut berapa lama ada perkembangan yang signifikan. Ya, juga karena dengan memang yang di karyanya. pensil kertas itu sebetulnya untuk yang sampai sekarang tuh yang salah satu yang membedakan kita dengan komunitas lain adalah khususnya yang di bidang seni ya, kita tuh tidak terpatok satu genre, satu style. Kadang ada yang lebih ke ilustrasi, ada yang ke digital. Nah, kita tuh sebetulnya karena memang tujuannya wadah, jadi memang di situ di komunitas kita tuh ada yang fokus ke komik, ada yang fokus ke manual, ada yang fokus ke ilustrasi, ke digital, fotografi, 3D pun ada gitu. Jadi memang untuk wadah kreativitas aja sebetulnya. Oh, jadi genre-nya beda-beda ya, Kak? Beda-beda. Nah, nanti di sana kita untuk anggota baru sebetulnya bisa diarahkan ketika datang. Setelah datang, ya terus kita ngobrol, gambar-gambar. Nah, itu bakatnya lebih kemana sih anak-anaknya teh sini gitu, keinginan lebih kemana, dan sepertinya ini di komik misalkan ya, hobinya di komik dan udah mulai kelihatan dari sisi arsirnya dan sebagainya. Nanti di kita ada tutornya untuk yang mendampingin. Gitu. Nanti bentuk apresiasi di akhirnya kita pameran sebetulnya. Jadi hasil akhirnya setelah nanti mungkin workshop, tutor dan lain-lain akan ada pameran. Pameran di tiap akhir tahun. Oke. Nah, saya penasaran juga nih. Tadi kan juga udah disampaikan sama Kak Apuk kalau misalnya di sini ada genre desainnya tuh desain dan gambarnya macam-macam ya. Kalau boleh tahu ada apa aja sih, Kak? Ada ilustrasi manual, Iya. ada komik, ada death metal, ada digital, ada vektor, Oh, banyak. banyak. Yang nyangkut seni dan desain aja. Oke. Itu kurang lebih ada berapa, Kak? Apanya? Total jenis-jenis atau genre? Ya bagus. Mungkin kalau misalkan dikategorikan sebetulnya kan kalau untuk kalau kita coba mengkerucut aja ke misalkan ke desain gitu ya. Iya. Kalau ke desain itu kan sebetulnya mah tiap tahun pasti bakal beda-beda. Punya style baru gitu, kayak misalkan tahun sekarang karena lagi banyak skena, stylenya lebih banyak vintage atau retro. Nanti misalkan tahun depan kayak ada art deco gitu. Tapi kalau misalkan secara basic, kalau di seni manual gitu, ya paling ada berapa ya? Kayak realis, surrealis, abstrak gitu. Terus kartunis, ya kurang lebih ada 5 atau 6 gitu ya si genre-nya. Cuman dari situ tuh banyak turunannya tuh, banyak modifikasinya kayak gitu. Jadi kadang kalau seni itu memang susah untuk dikategorikan. Gitu Argi Bandung. Tapi setiap kategori atau genre-nya itu ada tutornya masing-masing juga ya? Betul, ada. Oke, menarik. Soalnya dulu saya pribadi juga sempat tertarik untuk ke FSRD. Jadi sempat belajar-belajar tapi belum terusin lagi gitu. Nah, tadi juga udah disampaikan di sini juga ada kegiatan tutor apa segala macam. Mungkin wargi Bandung juga penasaran kalau dari komunitas pensil dan kertas ini biasanya kegiatannya atau event-eventnya ada apa aja sih, Kak? Ya Kak, jadi kalau misalkan untuk eventnya kita punya event mingguan ya, reguler gitu, per 2 minggu sekali sih biasanya. Itu tuh nama programnya Drawing on Sunday. Drawing on Sunday. Jadi setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu. Nah itu tuh berlokasi di Balai Kota Bandung. Jadi tiap 2 minggu sekali, dan ya kebetulan di minggu sekarang kita juga ada kegiatan nih di Balai Kota Bandung. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 11. Jadi kalau untuk program gitu tuh siapapun bisa ikut. Mau itu member, mau itu misalkan warga atau followers di Instagram, itu bisa ya join buat berkreasi, buat berkreativitas bersama berbarengan gitu. Nah selain itu kita juga punya workshop tuh. Jadi workshop ini tuh
lebih kepada workshop seni. Jadi itu kita lakukan programnya dari dari akhir tahun 2024 itu sebulan sekali ada workshop gitu. Terakhir tuh kita mengadakan lukis cermin. Lukis cermin. Ya, jadi kan kalau biasanya kita ngelukis tuh di kertas, di kanvas. Nah ini medianya kita pakai cermin. Kayak gitu. Menarik ya. Nah kalau untuk workshop ini berarti per bulan ya? Ya, sebulan sekali lah. Nah sebulan sekali temanya beda-beda. Beda-beda temanya. Biasanya ada apa aja sih yang udah pernah? Kalau yang udah pernah dilakukan itu kayak misalkan kita belajar basic dari dasar-dasar seni kayak membuat anatomi tubuh, cara membuat gambar perspektif, terus mungkin itu dari segi manualnya. Dari segi digitalnya ada juga kayak workshop pembuatan original karakter menggunakan software Adobe Illustrator. Terus ada juga pelatihan mengenai pembuatan dasar-dasar objek 3D menggunakan software Blender. Jadi itu masih penyesuaian untuk ya karena di kita tuh banyak genrenya genrenya jadi ya kita coba satu-satu kita munculkan gitu. Dan tentu itu juga kita mengajak kepada para warga juga pada followers atau misalkan masyarakat umum yang ada ketertarikan dalam bidang seni atau kreativitas ya bisa join gitu. Bisa gabung gitu sih. Menarik ya. Ini warga Bandung yang mau join bisa banget. Nah kalau untuk lokasinya biasanya apakah di studio kah atau mungkin selalu di balai kota atau pindah-pindah itu gimana kak? Jadi kalau misalkan untuk yang program Drawing on Sunday, kita untuk saat ini tuh menetapkan di Balai Kota Bandung. Kalau dulu sih ya dari tahun 2010 waktu ada Car Free Day Bandung sampai COVID itu 2019 ya. Lebih. Itu di Car Free Day Dago di depan Boromius. Gitu. Berarti di jalan itu terbuka? Ya. Jadi kita di trotoar tuh ada karton kan panjang. Kita gambar panjang di sana, ngajak warga juga yang pada melintas gitu. Seru ya? Gitu. Cuman untuk saat ini dikarenakan ya tempatnya kurang memadai juga lah ya. Jadi ya udah kita coba lahan baru yaitu ada di Balai Kota. Gitu. Ada satu perbedaan sih Teh. Sebetulnya kalau misalkan melihat fungsional Car Free Day dulu dengan sekarang tuh ada perbedaan. Gimana tuh yang terasa? Kenapa kita kemarin ngambil patokannya di situ di Car Free Day itu karena memang Car Free Day dulu tuh memang selain untuk olahraga tuh banyak aktivitas di sana. Selain ada karnaval, pentas seni, komunitas pun banyak gitu. Jadi di sana kita bisa istilahnya berkarya dan mengapresiasi karya dari teman-teman itu sendiri gitu. Karena untuk yang sekarang memang lebih difokuskan kan untuk olahraga doang. Jadi untuk sisi kreatifnya seperti dulu memang agak kurang kondusif. Memang sih sebetulnya di Car Free Day dulu tuh memang jadi nggak sedikit ada pengunjung dari luar negeri itu yang memang sengaja untuk ke Dago kan, untuk ke Car Free Day Dago karena di situ banyak karnaval, banyak festival, termasuk ketika berlalu lalang itu kan di situ kita ada di sana. Kita kolaborasi juga gitu ya. Sempat juga sih dulu kita kolaborasi dengan mahasiswa dari luar negeri juga yang memang sumbernya dari sana gitu. Jadi kalau dulu mungkin sebelum COVID itu Car Free Day itu bisa jadi ajang apresiasi anak muda. Iya betul. Untuk saling mengapresiasi karya-karya kreatif dan karya seni juga ya. Jadi sangat disayangkan. Nanti boleh disampaikan juga nih. Nah, kalau misalnya warga Bandung nih atau teman-teman di luar sana ada yang mau join kegiatan Drawings on Sundays atau mungkin workshop karena ini terbuka untuk umum juga ya Kak. Itu gimana caranya? Mungkin ada informasi di sosial medianya komunitas pensil dan kanvas atau cara-cara tertentu Kak? Kalau mau join sebetulnya bisa diikuti di Instagram. Ya itu informasi untuk komunitasnya di situ. Siapapun boleh ikut, mau dari kalangan apapun, mau berlatar belakang apapun. Ya ini mah kita ramean aja lah gitu. Seru-seruan aja bareng. Nah untuk joinnya sendiri ada dikenakan biaya atau gimana itu Kak? Untuk saat ini masih free ya, gratis. Luar biasa nih warga Bandung, serbu aja langsung. Mungkin boleh dikasih tahu alamat Instagramnya juga Kak, biar nanti kita visit bareng. Boleh. Bapak
Apuk. Instagramnya tuh kita ada di Pensil Kertas Activities, itu untuk informasi berkegiatan kita ada di sana, termasuk untuk kegiatan minggu sekarang Drawing Sunday dengan tema Doodle Art kita akan di Bakot, informasinya ada di Pensil Kertas Activities. Oke, jadi buat wargi Bandung nih yang mungkin mau join atau kepo-kepo, boleh aja langsung visit ke @pensilkertasactivities. Di sana semuanya lengkap informasinya. Yes. Nah, mau tanya juga nih Kak, kalau misalnya di luar sana ada teman-teman kreatif juga yang pengen kolaborasi sama komunitas pensil kertas, itu caranya gimana Kak? Sebetulnya untuk cara untuk kolaborasi sebetulnya yang udah selama ini kita lakukan tinggal kita bertemu. Oke. Setelah bertemu kita ngobrol-ngobrol, kita tujuan dari kegiatan seperti apa. Kalau memang sudah cocok, yuk kita berkarya dan beraktivitas bareng. Oke. Nah, berarti untuk kontak pertamanya bisa lewat Instagram juga? Ya, dan Bisa lewat Instagram deh, atau itu kan di Instagram ada nomor WhatsApp ya. Ada Bisa WhatsApp. dikontak ke sana. Oke, berarti udah ada kontak personnya juga nih wargi Bandung, nanti bisa dikontak aja kalau misalnya wargi Bandung mau collaboration. Oke. Nah, di sini wargi Bandung di depan juga udah ada beberapa karya-karya dari teman-teman komunitas pensil dan kertas. Mungkin boleh nih, mangga dari kakak-kakaknya mau dijelasin juga ini ada apa aja nih Kak? Oke, baik. Jadi gini Teh, kalau yang ini kebetulan kita bikin komik, namanya tuh Jack Wadil, ya komiknya tuh. Jack Ini- Wadil. Ya, Jack Wadil. Ini tuh komik original buatan dari member pensil kertas sendiri. Oh, Itu ini udah. tentang apa Kak? Boleh di-spill juga nih ceritanya. Nah, untuk ceritanya, Biar yang kepo-kepo di luar sana juga bisa dapat info-info. kalau cerita aja sih ini lebih kepada preman yang Preman bertaubat. soleh ya? preman soleh yang bertobat gitulah pada dasarnya seperti itu. Menarik nih. Cuman memang Soleh. yang uniknya tuh untuk ketika bikin komik ini tuh kita melakukan observasi ke salah satu pasar Cicadas Oh. yang di sana tuh memang banyak legenda-legenda hidup yang pada dasar yang pada dahulunya memang punya cerita. Oke, jadi ini dari refleksi dan cerminan dari Ya. kebudayaan dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan karakternya pun pure itu originalitas dari anak-anak dari member pensil kertas. Oke. Ini komik ini berarti tahun berapa nih Kak? Ini udah lama sih, tahun 2005. Oh, dan ini dijual belikan juga atau? Ya, ini diperjualbelikan juga Teh. Jadi kalau misalkan kebetulan pensil kertas ada kolaborasi, entah itu dengan instansi atau misalkan lembaga apa gitu, kita buka booth, nah nanti kita keluarin gitu. Karena di sini tuh bukan hanya ada komik ya, ada misalkan art print, ada juga dari tote bag-nya, gantungan kunci, itu tuh hasil karya dari teman-teman pensil kertas. Nah, Sebagai media apresiasi ke Ya. anak juga sih. Oke. kadang kan kalau misalkan ya sayang aja gitu kalau misalkan punya karya seni tapi misalkan nggak coba untuk diproduktifkan, Betul. ya sayang aja gitu. Iya, betul, Jadi betul. coba untuk bisa memproduktifkan teman-teman yang ada di pensil kertas seperti itu supaya mendapat ya penghasilan sendiri, bisa mandiri seperti itu sih. Bagus. Nah, mungkin karya-karya yang lain nih Kak, boleh di-spill lagi ada apa lagi nih Kak? Ini ada postcard ya Teh. Ini Itu postcard. ya ini postcard dari karya hasil teman-teman pensil kertas juga. Ya untuk desainnya gitu kan. Terus di sini ada juga Gantungan kunci. gantungan kunci. Ini berarti hasil kegiatan-kegiatan workshop Kak? Kalau ini tuh inisiatif dari Teman-teman. teman-teman dari si pensil kertas. Lucu-lucu loh. Dan ini ada art print Oh, oke. Nah, ini berarti dijual secara online juga atau? secara online ya. Online kita jual, offline kita jual juga. Oh, kalau offline nanti di pameran-pameran. Kalau offline biasanya kayak kemarin di sini di HW itu ada event pasar ramai. Nama Oke. eventnya tuh. Nah, kita buka booth di situ gitu. Nah, kita jualin merchandise yang produk asli pensil kertas. Oke, kalau ini apa nih Kak? Nah, ini ada tote bag. Tote bag ya? Iya, ada tote bag. Lucu-lucu soalnya nih. Ini hasil karya. Hasil karya dari komunitas teman-teman juga. pensil kertas juga. Ya ini. Jadi si karya-karya tuh
kita bisa aplikasikan ke berbagai macam media gitu. Jadi bukan hanya berupa art print atau komik, bisa juga ke tote bag, ke kaos, gitu, bisa ke meja ataupun jaket. Macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Jadi potensinya saya lihat sih di bidang kreativitas tuh banyak, luas. Iya. Jadi bukan hanya berupa di kertas atau kanvas, tapi di aparel misalkan atau di branding ya otomotif pun masuk gitu sebetulnya mah. Betul. Tadi juga kan udah ngobrol-ngobrol nih Kak. Sekarang katanya lagi ada exhibition nih Ya. dari komunitas pensil dan kertas yang lokasinya kebetulan juga ada di Highway Bandung. Mungkin boleh di-spill itu exhibitionnya gimana sih Kak? Oke. Jadi itu untuk exhibition itu hasil kolaborasi pensil kertas dengan archetype hingga dengan HW-nya sendiri. Nah, untuk exhibitionnya itu sendiri kita tuh bertemakan alam lah. Dan kebetulan untuk si pensil kertas sendiri temanya itu padang rumput. Dan di dalam padang rumput itu tuh banyak bunga kan sebetulnya mah. Nah, karena pameran itu nggak hanya sekedar pameran biasa gitu ya, harus ada interaktifnya, sehingga kita tuh dari pensil kertas itu coba mengemukakan ide yaitu dengan tema bunga untuk bulan lahir. Misalkan contoh kayak Januari itu identiknya dengan bunga anyelir. Karakter bunga anyelir itu seperti apa sih gitu kan. Dan terus misalkan Maret itu identiknya dengan bunga matahari. Bunga matahari itu karakternya seperti apa. Nah itu tuh kita tampilkan. Jadi untuk para pengunjung yang ke sana itu bukan hanya melihat karya seninya aja, tapi juga ada literasi tambahan mengenai si bunga anyelir. Terus ada rasa penasaran gitu dari si pengunjung tuh. Misalkan saya tuh lahirnya di bulan Maret nih. Iya. Bulan Maret tuh apa ya? Rasa terpanggil. Oh ini bunga matahari gitu kan. Iya. Nah bunga matahari itu apa sih kayak gini. Nah terus medianya itu bukan kertas dan kanvas, tapi berupa cermin. Yang dimana kan ya sekarang kalau misalkan membuat sesuatu tuh harus containerable. Iya. Nah kenapa di cermin itu? Dikarenakan mau apa ya, barangkali ini pengunjung mau mirror selfie gitu biar kan. Instagramable ya. Instagramable. Seperti itu sih konsep. Ya sedikit konsep yang bisa kita ceritakan. Menarik. Tadi karena saya juga sempat ke tempat pamerannya juga dan menarik sekali Wargi Bandung. Emang Instagramable ya, semua banyak cermin-cermin. Terus per bulannya itu ada satu jenis bunga yang melambangkan bulan itu, terus ada deskripsinya juga. Jadi kan yang kesana jadi kayak terpanggil misalnya bulan Januari apa. Keren. Nah itu berarti dari bulan kapan sampai kapan nih Kak? Januari. Nah, kita tuh mulai April. Dari April ya? Ya, mulai April dan batas akhirnya tuh 30 Juli. Akhir bulan sekarang. Berarti akhir bulan sekarang nanti akan berganti tema selanjutnya. Ya, temanya ganti lagi. Dan itu juga terbuka untuk pengunjung dari luar. Betul. Ya. Boleh di Wargi Bandung yang mungkin mau berkunjung juga langsung aja ke Hallway di Kota Bandung. Dan selanjutnya nih, saya mau nanya juga, apakah ada peran dari pemerintah Kota Bandung yang mungkin bisa dilakukan juga untuk bersinergi mendukung kegiatan-kegiatan dari komunitas pensil dan kertas Kota Bandung? Saya rasa banyak ya, kalau untuk bersinergi mungkin salah satunya bisa bersinergi dari program kita. Program kita tuh ada yang namanya tuh Safari Edukasi. Jadi dari pensil kertas itu, dari pemerintah kota mungkin bisa bersinergi dalam hal pendidikan. Gitu kan, jadi bisa kolaborasi lah misalkan dengan pensil kertas sendiri untuk memaparkan misalkan kreativitas ataupun seni di sekolah-sekolah. Jadi lebih kepada sisi kreativitasnya, mengolah rasa kreativitasnya juga, atau membuat hal yang emang berhubungan dengan kreativitas. Adapun hal lainnya mungkin bisa kita tuh memerlukan ruang kreatif sebetulnya Mate. Jadi ruang kreatif itu tuh bisa dipakai berbagai macam kegiatan
dari mulai kelas seni, workshop, ataupun misalkan pameran seni. Art terapi juga ada. Ya, jadi kita juga memiliki program kayak art terapi dan memang Art terapi. ya art terapi. Jadi kan Seperti gini, apa, Kak? jadi kalau misalkan zaman sekarang tuh kan banyak orang-orang tuh yang kerjanya tuh lumayan gitu ya, under pressure gitu Iya, kan. betul. Di bawah tekanan Di yang bawah cukup tekanan tinggi gitu ya. kan, karena memang teknologi sekarang tuh udah makin cepat, otomatis kan manusia tuh harus bisa menyesuaikan. Nah, beban stresnya tuh makin tinggi. Iya. Nah, makanya si Banca Kertas tuh mengeluarkan art for therapy. Jadi untuk stress release-nya itu bisa dengan kesenian. Dengan menggambar dan melukis. Kayak gitu. Menarik sekali, menarik. Baik. Nah, mungkin ada harapan juga khususnya dari komunitas pensil dan kertas. Harapan ke depannya. Iya, di waktu yang akan datang. Boleh nanti dari Kak Apuk dan juga Kak Kuntara boleh disampaikan. Silakan. Kalau harapan pensi kertas dari awal dan untuk selamanya juga pada dasarnya ingin menjadikan komunitas yang bermanfaat baik itu bagi diri dan orang banyak dengan metode seni dan kreativitas. Luar biasa. Hebat. Terima kasih, Kak. Selanjutnya mungkin ada dari Kak Kuntara. Kalau dari saya mah mungkin ini aja ya, ya mudah-mudahan komunitasnya bisa menjadi inspirasi bagi para warga sekalian, terutama mungkin untuk seniman-seniman muda yang masih mencari wadah dan mau berekspresi. Ya semoga si pensil kertas itu bisa menjadi inspirasi buat kalian aja semua. Yep. Amin, luar biasa, mulia sekali loh ini harapan-harapannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Apuk dan juga Kak Kuntara sudah banyak bincang-bincang, dan wargi Bandung juga jadi banyak lebih tahu mengenai komunitas pensil dan kertas ini, dan semoga nih semangat kakak-kakak ini tidak hanya berhenti di sini tapi juga bisa menjadi inspirasi banyak orang di sana, lebih tepatnya wargi Bandung, untuk tetap selalu semangat berkarya dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kreativitas yang semoga nantinya bisa memberi dampak baik dan juga dampak yang bermanfaat untuk kota Bandung. Sekali lagi saya Farena Shalatisya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.